Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Ramadhani dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang berjudul Kerangka Referensi Studi Anatomi. Masuk ke bagian yang pertama. Apa sih anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu kata ana dan kata tomi. Ana berarti bagian dan memisahkan. Tomi berarti iris atau potong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagiannya saja. Dan juga ia menjelaskan suatu hubungan alat tubuh antara yang satu dengan yang lainnya. Masuk ke posisi anatomi. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Lalu bagaimana posisi anatomi tubuh yang benar? Seperti yang terlihat pada gambar. Posisi anatomi tubuh yang benar yang pertama yaitu tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel, mendatar di lantai. Yang kedua, kepala lurus, mata terlihat ke depan. Lalu yang ketiga, lengan di sisi tubuh. Lalu yang keempat, telapak tangan membuka ke depan. Yang kelima, ibu jari mengarah keluar tubuh. Istilah anatomis untuk lokasi. Istilah anatomis untuk lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami, di mana istilah lokasi ini digunakan untuk membantu menghindari kesalahpahaman ketika menjelaskan struktur bagian tubuh yang tertentu. Bidang anatomis pada anatomi tubuh dasar. Bidang merupakan potongan 2 dimensi terhadap ruang 3 dimensi, di mana secara sederhana dapat dianggap sebagai lembaran kaca yang memotong tubuh pada 2 titik lurus tertentu. Bidang anatomis adalah garis yang digunakan untuk membagi tubuh manusia. Biasanya, ini terlihat sebagai model anatomi dan proyeksi. Menggunakan bidang anatomis memungkinkan deskripsi lokasi struktur tertentu secara akurat dan juga memungkinkan pembaca untuk memahami diagram atau gambar yang coba ditunjukkan. Terdapat 3 bidang anatomis yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, bidang sagital. Bidang sagital yaitu garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kedua, bidang koronal, yaitu garis vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan atau yang disebut dengan anterior dan bagian belakang atau yang disebut dengan posterior. Lalu yang ketiga, bidang transversal, yaitu garis horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah, di mana istilah bagian atas yaitu superior dan istilah bagian bawah yaitu inferior. Bidang anatomis atau proyeksi tubuh yang pertama yaitu sagital, di mana bidang sagital yaitu bidang yang membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Dalam bidang sagital terbagi lagi menjadi 2 bidang, yaitu ada mid sagital dan parasagital. Mid sagital membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sama besar. Sedangkan parasagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian yaitu kanan dan kiri tidak sama besar. Seperti gambar di samping, dari gambar tersebut kita bisa mengenal adanya sisi kanan dan sisi kiri. Lalu yang kedua, bidang anatomis atau proyeksi tubuh frontal. Bidang frontal atau koronal ini yaitu membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Seperti yang terlihat pada potongan gambar di samping, di mana kita bisa mengetahui istilah depan atau anterior dan istilah belakang atau superior. Yang ketiga, bidang anatomis atau proyeksi tubuh transversal.
Bidang transversal atau yang disebut horizontal ini membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Terlihat seperti gambar potongan transversal di samping, kita bisa mengenal istilah atas atau yang disebut superior dan istilah bawah yang disebut inferior. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Terdapat yang pertama yaitu bagian aksial. Di dalam bagian aksial ini terdapat kepala atau yang disebut dengan caput. Di dalam kepala ini juga terdapat dua bagian yaitu wajah dan tengkorak. Lalu bagian aksial yang kedua yaitu leher, di mana di leher ini terdapat batang tubuh. Lalu ada toraks dan juga abdomen. Bagian yang kedua yaitu bagian apendikular. Bagian apendikular ini merupakan rangka tambahan yang berfungsi sebagai anggota penggerak, di mana terdapat dua bagian di dalamnya yaitu ekstremitas superior atau bagian penggerak bagian atas dan juga ekstremitas inferior rangka penggerak bagian bawah. Lalu gambar yang kedua ini yaitu tampak samping atau lateral, di mana pada bagian tubuh tampak samping atau lateral ini terdapat kepala. Di dalam kepala terdapat frontalis atau otak yang paling besar terletak di depan. Lalu ada parietalis yaitu tempat utama memproses informasi sensorik. Lalu yang ketiga yaitu occipitali, di mana merupakan saraf sensorik yang berjalan dari leher bagian atas hingga ke belakang kepala. Lalu terdapat bagian leher, di mana di dalam leher terdapat cervix anterior atau cervix bagian depan, dan yang kedua yaitu sternocleidomastoid atau salah satu otot leher yang terbesar, dan yang ketiga cervix lateral atau cervix yang di bagian samping, dan yang terakhir yaitu cervix posterior, cervix di bagian belakang leher. Lalu gambar yang ketiga yaitu batang tubuh tampak ventral atau batang tubuh yang tampak di dekat bagian perut. Pertama yaitu ada bagian toraks, di mana isinya yaitu regio mammaria, regio sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, vertebralis. Lalu ada bagian abdomen atau perut yang terdiri dari umbilicalis, epigastrica, hypogastrica, hypochondriaca, abdominalis lateralis, inguinalis, urogenitalis. Selanjutnya itu bagian tubuh tampak dorsal atau bagian tubuh yang tampak di belakang. Terdiri dari vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, scaralis, glutealis, dan analis. Lalu selanjutnya yaitu tampak bagian depan atau ventral, di mana terdiri dari ekstremitas superior, bagian penggerak atau rangka penggerak bagian atas, di mana di dalam rangka penggerak bagian atas ini yaitu terdapat yang pertama bahu yang disebut dengan istilah deltoid, lalu yang kedua lengan atas istilahnya brachium, lalu yang ketiga siku dengan istilah fossa cubitalis, lalu yang keempat lengan bawah dengan istilah antebrachium, lalu yang selanjutnya itu tangan atau dengan istilah manus. Bagian yang kedua yaitu ekstremitas inferior, yaitu bagian atau rangka penggerak di bagian bawah. Terdapat yang pertama paha atau femoris, yang kedua lutut atau genus, yang ketiga tungkai atau cruris, lalu yang terakhir yaitu kaki atau pedis. Lalu tampak belakang atau dorsal. Rangka penggerak tampak belakang yaitu yang terdiri dari dua, yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ekstremitas superior yaitu rangka penggerak bagian atas tubuh, di mana terdiri dari bahu, deltoid, dan lengan atas brachium, siku cubitalis posterior, lengan bawah antebrachium, dan tangan atau manus. Lalu ekstremitas inferior yaitu bagian penggerak tubuh yang bagian bawah. Pertama yaitu paha atau femoris, kedua lutut atau genus posterior atau bisa juga disebut dengan fossa poplitea.
Lalu selanjutnya itu tungkai atau kruris, selanjutnya kaki atau pedis, dan yang terakhir yaitu planta. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu daerah pada abdomen. Daerah pada abdomen ini bisa dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna atau berfungsi sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Adapun gambar 4 kuadran pada abdomen yaitu seperti gambar yang telah saya tampilkan di samping, di mana terdiri dari 1 kuadran kanan atas, 2 kuadran kiri atas, 3 kuadran kanan bawah, dan terakhir kuadran kiri bawah. Adapun 9 regio pada abdomini pelvis, yaitu yang pertama, hipokondrium terdapat di bagian kanan dan kiri, epigastrium, lumbar bagian kanan dan kiri, umbilikal, hipogastrium, dan yang terakhir yaitu inguinalis bagian kanan dan kiri. Masuk ke materi yang selanjutnya lagi, yaitu posisi relatif dan arah. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan suatu lokasi dari satu bagian terhadap orang lain. Lalu digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Posisi relatif dan arah, seperti yang cuplikan gambar yang telah saya tampilkan, yaitu terdapat anterior atau ventral, yaitu menuju ke arah depan. Posisi posterior atau dorsal menuju ke arah belakang. Posisi superior atau sefalik atau kranial atau rostral, yaitu bagian yang berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala. Dan yang terakhir yaitu posisi inferior atau cauda, di mana bagian ini berada di bawah bagian lain atau menuju ke arah kaki. Adapun posisi relatif dan arah proksimal dan distal. Istilah proksimal yaitu posisi yang menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendekat ke arah tubuh. Sedangkan posisi distal yaitu posisi yang menjelaskan bagian-bagian yang menjauh dari batang tubuh. Selanjutnya, di dalam materi referensi kerangka anatomi ini, tentunya ada istilah-istilah tertentu dalam gerakan anatominya tersendiri, yaitu yang pertama ada istilah fleksi dan ekstensi, di mana fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Lalu yang kedua yaitu adduksi dan abduksi, di mana istilah ini adalah adduksi, gerakan mendekati tubuh, dan abduksi ialah gerakan menjauhi tubuh. Lalu yang ketiga yaitu elevasi dan depresi. Istilah elevasi merupakan gerakan mengangkat dan depresi merupakan gerakan menurunkan. Istilah yang selanjutnya yaitu inversi dan eversi. Istilah inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi gerak memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Lalu yang selanjutnya yaitu supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi ialah gerakan menelungkupkan tangan. Lalu yang terakhir yaitu istilah endorotasi dan eksorotasi, di mana endorotasi ialah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar tubuh. Dan masih banyak istilah-istilah anatomi yang lainnya di dalam materi kerangka referensi anatomi ini yang telah saya cuplikan di layar. Ada superior bagian atas, inferior bagian bawah, anterior bagian depan, posterior bagian belakang, internal bagian dalam, eksternal bagian luar, dextra bagian kanan, sinistra bagian kiri, lateral bagian samping, medial bagian tengah, sentral bagian pusat, perifer bagian tepi, profunda bagian dalam, superficial dangkal, ascendens bagian naik, descendent bagian turun, kranial bagian kepala, caudal bagian ekor, ventral ruas tulang belakang bagian depan, ventral bagian depan ruas tulang belakang, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, visceral selaput bagian dalam.
Lalu istilah anatomi yang selanjutnya yaitu parietal, selaput bagian luar, transversal, melintang, longitudinal, membujur, proksimal, mendekati batang tubuh, distal, menjauhi batang tubuh, palmar, ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas, plantar, ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah, lalu ulnar, yaitu ke arah ulna atau tulang hasta, lalu radial, ke arah radius atau tulang pengumpil, lalu selanjutnya tibial, ke arah tibia atau tulang kering, fibular, ke arah fibular atau tulang betis, vertikal, garis yang membagi dekstra dan sinistra, lalu yang terakhir yaitu horizontal, garis yang membagi posterior dan anterior. Terdapat juga arah gerakan di dalam pelajaran atau materi kerangka referensi anatomi ini. Yang pertama yaitu flexio yang berarti membengkokkan atau melipat sendi. Lalu extensio berarti meluruskan kembali sendi. Abduksio gerakan menjauhi badan. Rotasio gerakan memutar sendi. Circumduksio gerak sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Lalu ada juga struktur-struktur tubuh manusia. Yang pertama itu sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Dua jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang serupa bentuknya, besarnya, dan serupa pekerjaannya yang terikat menjadi satu. Lalu ada organ, yaitu sekumpulan bermacam-macam jaringan yang menjadi satu dan mempunyai fungsi yang khusus. Sekiranya demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi kerangka referensi studi anatomi. Bila ada salah saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.